Bab 375. Pangeran menjijikkan. Malam hari ini, kota Jingdu sudah berantakan. Gangster muncul di aula besar, membuat gerakan sangat besar. Tentara api merah dikirim untuk menangkap gangster ini. Tetapi setelah itu, seluruh kota ditutup. Mobil polisi dan kendaraan militer terus berjalan, menyiapkan penjagaan di semua jalan utama. Warga tidak tahu apa yang terjadi, hanya tinggal di rumah dengan patuh. Tentara api merah mencari seluruh kota selama 1 malam dengan teliti, tetapi tidak menemukan Busrandu. Malam ini, ditakdirkan adalah 1 malam tidak bisa tidur. Malam berlalu dalam diam. Hari berikutnya, Kingston Jiang masih tertidur, langsung dibangunkan oleh Kintiasu. Dia membuka matanya dengan linglung, melihat bahwa Kintiasu telah meletakkan sarapan di atas meja, mengangkat telepon di samping dan melihatnya, menyadari bahwa sudah jam 10 pagi. Ini sudah jam 10, sekali tidur benar-benar waktu yang lama, aku sepertinya sudah lama tidak tidur dengan begitu nyenyak. Sudah lapar kan? Aku sudah menyiapkan sarapan. Kintiasu membawa mangkuk, memegang sumpit, mau menyuapi Kingston Jiang makan. Kingston Jiang buru-buru mengambilnya dan berkata, aku melakukan sendiri saja, aku akan segera kembali ke Jiangzhong, jika sudah terbiasa, setelah kembali ke Jiangzhong, tanpa kamu, bagaimana dengan aku? Jika begitu aku kembali bersama dengan kamu, asalkan kamu tidak membenci, aku akan menjaga kamu seumur hidup. Kingston Jiang melirik dia, melihat satu sama lain. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, lebih baik lupakan saja, paling sulit menerima anugerah wanita cantik, seorang kelutang, telah membuat aku lelah secara mental dan fisik, aku tidak ingin berutang apapun kepada wanita lain. Kintiasu tertawa dan berkata, hanya bercanda, lihat menakuti kamu, dahi sudah keluar keringat. Adakah? Kingston Jiang tersenyum tipis, menerima mangkuk dan sumpit di tangan Kintiasu dan mulai makan. Dia segera menghabiskannya. Setelah makan, berbaring di tempat tidur, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, sebuah wajah yang santai. Kintiasu pergi menarik tirai dan membuka jendela. Lalu pergi membereskan piring dan sumpit. Pangeran kembali. Kota Jingdu, area militer, markas tentara api merah. Pangeran mengenakan pakaian api merah, di atas pakaiannya mengukir sebuah nyala api, 5 bintang di pundaknya. Di depan dia berlutut beberapa jenderal bintang 1. Orang tidak berguna. Pangeran menunjuk jenderal yang berlutut di lantai dan memarahi, penjara bawah tanah dijaga ketat, tetapi musuh malah merampok Busrandu dalam keadaan diam-diam. Ini menyebar keluar, bagaimana tentara api merah berdiri di kota Jingdu, bagaimana berdiri di negara Dasa. Putra surgawi, orang yang menyelamatkan Busrandu pasti punya sejarah, dia mengerahkan semuanya secara diam-diam, kita tidak bisa mempertahankannya sama sekali. Iya, aku telah memeriksanya, ada seseorang telah masuk ke tentara api merah, sehingga dapat merampok Busrandu secara diam-diam, tetapi sebenarnya siapa yang membiarkan orang-orang ini bergabung dengan tentara api merah, beberapa ini tidak dapat ditemukan, bahkan informasi tentang orang-orang ini telah dihapus. Pangeran duduk di samping. Wajah dia tampak berpikir. Siapa itu? Sebenarnya adalah siapa? Dia tidak kepikiran siapa yang menyelamatkan Busrandu saat ini. Bahkan masih bisa melarikan diri dari kota Jingdu di bawah pengepungan tentara api merah dengan mudah. Energi orang ini benar-benar luar biasa. Dia tidak kepikiran di kota Jingdu masih ada siapa yang memiliki energi ini, dapat menyelamatkan Busrandu dalam kondisi secara diam-diam, masih mengirimkan keluar tanpa menyadarinya. Apakah tidak menemukan sedikit petunjuk? Dia memandang jenderal yang berlutut di lantai. Tidak. Sementara waktu masih belum menemukannya. Hanya tahu bahwa musuh sangat jelas tata letak penjara bawah tanah, bahkan direncanakan dengan baik, pertama-tama bercampur dengan tentara api merah, menggunakan waktu inspeksi harian untuk bercampur ke dalam penjara bawah tanah, lalu memotong daya listrik, kemudian diam-diam mengganti layar pemantauan, setiap langkah direncanakan dengan hati-hati. Beberapa jenderal menceritakan apa yang terjadi. Pangeran mendengarkan dengan seksama.
Apakah adalah Kingston Jiang? Pada saat ini dia memiliki kecurigaan. Kemudian dia menyangkal pikiran diri sendiri, Kingston Jiang sekarang sudah menjadi seseorang yang tidak berguna, tanpa kekuatan nyata di tangannya, tidak ada kemampuan ini, bahkan tokoh-tokoh besar di kota Jingdu ingin dia mati, tidak akan membantu dia. Kingston Jiang juga tidak punya alasan untuk merampok Busrandu. Periksa untuk aku, tidak peduli bagaimanapun, harus menemukannya untuk aku, juga mengeluarkan surat perintah buronan, harus menangkap Busrandu kembali. Iya. Beberapa jenderal mengangguk kepala berulang kali. Hari ini, matahari bersinar cerah. Kingston Jiang bangun, setelah makan, Kintiasu mendorong dia keluar untuk berjemur matahari. Kak Kingston, sekarang mau pergi kemana? Di jalanan, Kintiasu tidak bisa menahan bertanya. Dia telah mendorong Kingston Jiang berjalan selama 2 jam, tumbuh begitu besar, dia tidak pernah melayani orang lain seperti ini. Sekarang kaki dia sudah sakit karena berjalan. Pergi jalan-jalan ke kediaman pangeran lagi saja. Kingston Jiang suasana hati lumayan baik, setelah menyelamatkan Busrandu, maka ada harapan untuk menghilangkan racun di tubuh dia. Pangeran telah menyebabkan begitu banyak masalah untuk dia akan selalu pergi menjijikkan pangeran. Baiklah. Kintiasu benar-benar tidak ingin pergi lagi, tetapi Kingston Jiang meminta, dia juga tidak ada caranya. Mendorong Kingston Jiang ke tempat parkir, mengemudi mobil pergi ke kediaman pangeran. Sangat cepat datang ke sekitar kediaman pangeran. Kali ini para penjaga kediaman pangeran tidak menghalangi Kingston Jiang lagi, tetapi malah mengikuti sepanjang jalan. Hei, saudara, apakah komandan kalian ada di rumah? Kingston Jiang duduk di kursi roda, memandang tentara api merah yang ikut di sebelah, bertanya dengan lemah, ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa telah terjadi masalah besar di kota Jingdu tadi malam, sebenarnya masalah apa yang terjadi? Beberapa penjaga ini tidak berbicara. Namun, sejak awal sudah ada orang yang pergi memberi tahu pangeran. Pangeran mengetahui bahwa Kingston Jiang telah datang berjalan-jalan di sekitar kediaman sendiri lagi, dia juga berjalan keluar. Dari kejauhan menyapa dengan Kingston Jiang, kakak Jiang, suasana hati kamu benar-benar baik, mengapa selalu datang untuk melihat pemandangan di sekitar kediaman pangeran aku? Kingston Jiang memandang pangeran yang berjalan kemari dan tersenyum ringan, ini bukannya tidak apa-apa, bahkan aku mendengar bahwa kota Jingdu telah terjadi kecelakaan, tentara api merah telah dikirim keluar tadi malam, masih menutup seluruh kota, menakuti aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak, kenapa? Apakah telah terjadi masalah? Tidak apa-apa, hanya latihan keamanan saja. Pangeran sedikit melambaikan tangan. Kenapa? Aku sudah tiba di depan pintu rumah kamu, mengapa tidak mengundang aku masuk dan duduk? Kingston Jiang tersenyum cerah. Melihat senyuman di wajah Kingston Jiang, dalam hati pangeran sangat marah. Tempat aku kecil, tidak bisa mentolerir Buddha besar seperti kamu ini. Ekspresi wajah dia agak murung. Dia menatap Kingston Jiang dengan dingin, dalam hati memikirkan tujuan Kingston Jiang datang ke sini. Apakah dia tahu apa yang terjadi tadi malam, secara khusus datang melihat lelucon? Kingston Jiang, kamu terus berada di hotel tadi malam. Kingston Jiang mengangkat bahu dan berkata, jika tidak, aku seperti ini sekarang, bahkan berjalan juga menjadi masalah, masih bisa pergi kemana lagi? Ngomong-ngomong, saudara pangeran, melihat pernah berada di posisi yang sama, kamu melepaskan aku saja, membiarkan penggalangku memberi aku obat penawarnya, aku berjanji tidak akan menjadi musuh kamu, setelah pulih, aku akan berperilaku baik-baik. Kakak Jiang, apa maksud kamu ini? Mungkinkah kamu mengira aku mencari seseorang untuk meracuni kamu? Pangeran wajahnya penuh ketidakpuasan. Kingston Jiang bertanya balik, kenapa? Bukankah orang yang meracuni mengatakan secara pribadi bahwa orangnya adalah kamu? Apakah negara Dasa masih ada pangeran kedua, atau masih ada putra surgawi kedua? Salah paham? Ini pasti salah paham, Kingston Jiang, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Pangeran buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Jika bukan maka lupakan saja. Kingston Jiang tersenyum tipis.
Dia datang ke sini, juga adalah bosan, datang menjijikkan pangeran saja. Melihat wajah pangeran yang munafik ini, hati dia juga sangat senang. Saudara pangeran, apakah benar-benar tidak mengundang aku pergi ke kediaman pangeran? Aku berencana untuk kembali ke Jiangzhong menyembuhkan penyakit, mungkin suatu hari aku akan bersendawa, sampai saat itu kamu ingin mengundang aku pergi bertamu juga tidak ada kesempatan lagi. Pangeran menepuk bahu Kingston Jiang dan berkata, memulihkan luka dengan baik, ketika punya waktu aku akan pergi ke Jiangzhong untuk menemui kamu, jika ketemu masalah, ingatlah untuk menelepon aku. Dia sebuah ekspresi yang perhatian. Orang yang tidak tahu, benar-benar akan mengira dua orang adalah saudara laki-laki yang baik. Bersambung.